Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep cara membuat tape ketan anti gagal. Untuk rasanya ini beneran enak banget, berair, super manis. Meskipun ini tanpa gula, ternyata bikin tape itu mudah banget ya. Jadi ini cocok banget buat suguhan nanti hari raya ataupun buat ide jualan. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan 1 kilo beras ketan. Usahakan pilih beras ketan yang kualitas super atau bagus ya, biar nanti hasil tape ketannya itu enak seperti yang kita harapkan. Kemudian berasnya ini kita cuci bersih dulu. Untuk cara membuat tape ketan ini harus benar-benar bersih ya. Jadi di tahap pencucian ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan tape ketan yang super manis dan sempurna. Untuk cara pencuciannya kalian bisa lihat di video. Ini kita cuci sampai benar-benar bersih seperti ini. Ini kita cuci dan kita bilas berulang kali sampai airnya benar-benar jernih. Di sini aku mencuci dan membilasnya sampai kurang lebih 10 sampai 12 kali bilasan ya. Kalau udah bersih dan airnya udah jernih seperti ini, berarti ini udah bersih ya. Kemudian ini kita kasih air sampai semua tape ketannya terendam dengan air. Lalu ini aku mau tambahkan sedikit pasta rasa pandan biar nanti warnanya itu hijau cantik dan harum. Kita campur sampai semuanya tercampur merata. Untuk pasta pandannya opsional ya. Kalau kalian mau warnanya putih alami, untuk pastanya bisa di skip ya. Setelah semuanya tercampur merata, kemudian ini kita rendam kurang lebih 1 jaman. Karena ini aku menggunakan beras ketan yang kualitas bagus ya. Jadi untuk perendamannya cukup 1 jaman saja. Kalau kalian gunakan beras ketan dengan kualitas biasa, untuk perendamannya bisa sampai 2 jaman lebih ya. Setelah kurang lebih 1 jaman direndam, ini kita tiriskan. Dan untuk warnanya ini kelihatan cantik banget ya. Ini siap kita kukus. Siapkan panci kukusan. Karena ini sarangan panci kukusanku besar, ini aku alasi pakai daun pisang. Ini beras ketannya kita tuang ke panci kukusan. Dan sebelumnya ini aku juga udah panaskan kukusan. Ini kita kukus. Untuk bagian tengahnya ini kita kasih rongga. Ini kita kasih rongga seperti ini biar matangnya itu cepat merata. Kemudian ini kita kukus kurang lebih 25 sampai 30 menitan atau sampai beras ketannya itu setengah matang. Sambil menunggu beras ketannya dikukus, kita siapkan 3 butir ragi tape. Biar nanti tape ketannya itu hasilnya lebih sempurna. Ini ragi tapenya kita jemur dulu biar tidak lembab. Ini juga salah satu tips agar tape ketan itu hasilnya lebih sempurna. Kalau beras ketannya hampir setengah matang, ini kita panaskan air sampai mendidih. Setelah kurang lebih 20 menitan dikukus, ini hasilnya udah setengah matang. Untuk hasil setengah matangnya seperti ini ya. Untuk berasnya kelihatan jadi lebih padat dan lengket. Terkadang ada ya tape ketan yang rasanya itu masih kurang matang, atau istilah orang Jawa bilangnya itu ngeletis. Ini dikarenakan karena di tahap awal pengukusannya ini kurang tanak. Kalau udah padat dan lengket seperti ini bisa kita matikan apinya, lalu kita angkat. Lalu siapkan wadah atau panci. Kita akan karu beras ketannya. Masukkan semua beras ketannya ke dalam panci. Setelah semuanya udah masuk, kemudian ini kita kasih air panas sedikit demi sedikit, bertahap ya, biar nanti tidak kelembekan. Sambil dicampur dan diudak seperti ini. Ini airnya masih kurang, kita tambahkan sedikit lagi. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini tidak terlalu lembek ya. Jadi untuk total air yang aku gunakan ini sebanyak 400 ml. Untuk takaran airnya bisa disesuaikan jenis beras ketan masing-masing ya.
Kemudian ini kita tutup pancinya. Karena ini tutup pancinya ada lubangnya, ini kita kasih tisu seperti ini biar uap panasnya tidak keluar. Ini kita diamkan kurang lebih 15-20 menit. Sambil menunggu kita panaskan lagi kukusannya. Setelah didiamkan kurang lebih 15-20 menitan, ini kukusannya udah mendidih. Ini aku alasi dulu pakai daun pisang. Kita masukkan ke panci kukusan. Ini kita awur-awur pakai centong seperti ini biar tidak terlalu padat, jadi matangnya juga lebih cepat. Dan untuk bagian tengahnya ini kita kasih rongga seperti ini biar matangnya cepat merata. Ini kita kukus dengan api sedang kurang lebih 25-30 menitan atau sampai benar-benar matang. Sambil menunggu beras ketannya matang, kita siapkan dulu tempat atau wadah untuk mendinginkan beras ketannya nanti. Kita alasi atasnya dengan daun pisang biar nanti tidak lengket. Setelah kurang lebih 25-30 menitan dikukus, ini kita coba lihat dulu. Dan ini beras ketannya udah matang ya. Tandanya kalau udah matang, ini beras ketannya lebih lengket dari kukusan yang pertama. Atau tandanya lagi kalau digebuk-gebuk atau dipukul di bagian atasnya, itu centongnya seperti memantul dan mengeluarkan suara buk-buk-buk seperti ini. Berarti ini udah matang, bisa kita matikan apinya. Lalu kita angkat. Ini kita pindah ke wadah yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu ketannya dingin, ini kita haluskan dulu ragi tape yang sudah kita jemur tadi. Dengan cara kita masukkan ke plastik seperti ini. Lalu kita haluskan menggunakan ulekan. Buat kalian yang susah untuk pembelian ragi tape, kalian bisa beli di online ya. Untuk linknya udah aku sematkan di kolom deskripsi. Kemudian ini kita sisihkan dulu menunggu beras ketannya dingin. Setelah beberapa saat didiamkan, kita cek dulu udah benar-benar dingin atau belum. Dan ini udah dingin ya, ini siap kita kasih ragi. Kita kasih ragi dengan cara diayak seperti ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Lalu ini kita campur sampai semuanya tercampur merata. Karena ini wadahnya agak kecil, jadi untuk lapisan ketannya benar-benar tebal. Yang bagian bawah ini kita kasih ragi lagi, biar semua terkena dengan ragi tapenya. Untuk ragi tapenya ini harus habis semua ya. Kalau masih ada yang kasar seperti ini kita haluskan lagi. Ini ragi tapenya kita taburkan lagi sampai habis. Kemudian kita campur sampai semuanya tercampur merata. Untuk di resep aku kali ini, aku tidak pakai gula sama sekali ya. Meskipun tanpa gula, ini rasanya itu super manis, berair. Jadi untuk manisnya itu manis alami. Kalau semuanya udah tercampur merata dengan ragi, ini siap kita bungkus. Untuk pengemasannya, kebetulan ini aku ada sisa mika. Aku kemas ke mika seperti ini. Kita isi secukupnya. Lalu kita kasih sendoknya sekalian. Dan ini hasilnya kelihatan sangat cantik dan rapi. Atau bisa juga dibungkus pakai daun pisang ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Karena mika aku habis, ini masih ada sisa, mau aku masukkan ke tin bowl seperti ini. Dan ini semua tape ketannya udah dimasukkan ke wadah. Ini siap kita fermentasi. Untuk fermentasinya ini aku mau masukkan ke kardus atau bisa juga dimasukkan ke box. Yang penting tempatnya itu bisa ditutup rapat.
Dan untuk atasnya ini mau aku kasih plastik biar lebih hangat. Kalau ada plester, kardusnya bisa kita plester. Ini kita fermentasi kurang lebih 2-3 harian, tergantung cuaca dan suhu kehangatan masing-masing ya. Dan ini mau aku masukkan ke almari makanan biar lebih hangat lagi. Setelah 3 harian difermentasi, kita coba buka. Kita keluarkan dari kardus. Kita coba buka yang di bagian tin wall dulu. Dilihat dari hasilnya, ini sangat sempurna. Airnya benar-benar banyak. Ternyata bikin tape ketan bisa semudah ini ya. Tidak sesulit yang orang-orang bilang. Nah, ini bisa kita lihat untuk airnya benar-benar banyak. Buat kalian yang suka dengan tape ketan, kalian bisa coba resep ini ya. Kita coba buka yang di wadah mika kecil. Ini hasilnya juga sangat bagus, airnya banyak. Kita coba. Untuk rasanya ini beneran manis banget, enak, segar. Meskipun kita tanpa gula sama sekali ya, ini bener-bener manis banget. Jadi ini manisnya alami tanpa gula. Jadi untuk pembuatan tape ketan ini harus benar-benar bersih ya. Pilih kualitas bahan yang benar-benar bagus agar menghasilkan tape ketan yang sesuai kita harapkan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.